Dan kebetulan ini juga ada madrasah kan? Iya, ada madrasah ya. Tapi di sini Pak Ustadz bangunannya baru ini aja. Iya, baru ini aja. Ya, ikro Ikro ya. ya, rukun sholat. Tapi ini udah ada yang isi gitu. Tadinya ada 5 sama ini ya. ya 5 sama di sini. Ini berarti rumah Pak Ustadz nih. Biasanya suka dipinta iuran atau gimana sama Pak Enggak. Ustadz? Istilah kasarnya Pak Ustadz makan, santrinya makan. Makan. Oh, ini ya bangunannya. Jadi ngumpulin dana. Dana anak-anak udah rencana berapa tahun ini gitu, baru alhamdulillah baru laksana. Ya ini MCK. Oh, ini MCK. yang ada kayak gini keadaannya. Titipan berasnya sebanyak 10 kilo ya, saya serahkan ke Pak Ustadz, silakan. Alhamdulillah diterima ini ya. Oke sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini selepasnya hujan, ini alhamdulillah hujan sudah mulai reda ya, dan tinggal gerimis, masih rintik-rintik begitu. Tapi ini kita lanjutkan saja perjalanan karena memang ini juga lokasinya cukup jauh juga dari lokasi tempat tinggal saya bersama Kang Ropa. Sementara ini untuk pembagian beras masih tersisa sebanyak 10 kg lagi. Nah ini tanggung, jadi kita akan bagikan lagi di kampung Cikeper masih ya, pedesaan Desa Cikembuen, Kecamatan Mandalawangi. Nah ini Kang Ropa juga lagi berjalan menuju ke salah satu rumah warga. Nah ini sambil menggenggam karung. Ini juga bekas tadi kita membagikan titipan beras. Wih, Kang. Ada pengajian nih, Kang. Di sini ada tempat pengajian, Kang Ropa. Assalamualaikum. Punten Pak Ustadz. Ini Pak Ustadznya? Ya, yang ngajar tadi ya Pak? Ini A dari mana? Dari sini juga. Oh, ini anak. Habis ini sekolah agama ya? Ya, saya boleh duduk sini ya? Punten ya. Nih, alhamdulillah Kang Ropa. Jadi kita juga ini mengunjungi tempat apa namanya, sekolah agama ya. Ini bisa dibilang apa nih Pak Ustadz? Pondok pesantren atau gimana? Iya sih, pondok pesantren ya. Pondok pesantren. Jadi ini biasanya mengaji anak-anak yang ada di kampung ini ya? Iya. Ada berapa itu jumlahnya semuanya Pak Ustadz? Ya nggak tentu sih, ada 12, ada 15 ya, namanya juga di kampung gitu. Kalau habis maghrib mah paling juga ada 10. Ada 10. Oh iya. Ya Pak Ustadz, sebelumnya ini saya mohon maaf ya berkunjung sambil bawa kamera, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kenalin dulu, saya ini Ubay. Ya, ini Kang Ropa. Kita ini dari channel YouTube Sahabat Ubay Pelosok ya. Kalau boleh tahu Pak Ustadz namanya siapa? Udin. Oh, Pak Ustadz Udin. Pak Ustadz Udin berarti udah lama juga ngajarin anak-anak di sini ya, ngaji. Lumayan sih. Lumayan ya. Tapi di sini Pak Ustadz bangunannya baru ini aja. Iya, baru ini aja. Oh, tidak ada yang lain ya, baru ini aja ya. Itu yang lagi bikin anak-anak. Yang di situ rencananya mau bikin lagi. Mau bikin majelis gitu, itu buat anak-anak muda. Katanya pinta waktu pengajian tiap malam Jumat gitu. Kan di sini sempit katanya. Itu lagi ada rencana pembikinan lagi. Jadi sekarang lagi mulai dibangun. Ya. Udah sampai mana Pak Ustadz? Baru sampai pondasi. Baru sampai fondasi. Baru sampai pondasi. Tapi fondasi udah beres ya. Alhamdulillah. Tinggal ke atasnya gitu ya. Terus selama ini mah berarti di sini juga suka digunakan untuk itu juga? Iya, pengajian tiap malam Jumat, terus pengajian anak-anak atau biasa habis maghrib sampai isya gitu. Kalau habis dohor anak-anak yang sekolah agama, ya gimana tempatnya cuma ada ini doang gitu.
Berarti ini juga Pak Ustadz kan di sini ada 2 ruangan nih ya. Iya. Kayak semacam tempat bermukim juga gitu. Iya. Tapi ini udah ada yang isi gitu. Tadinya ada sih yang isi, orang sekarang lagi pulang. Oh, jauh. Berarti Dari- bukan orang dari kampung sini. Bukan, ada yang dari Lampung gitu. Lagi Oh, dari pulang Lampung. sekarang ya, Lampung seberang berarti ya. seberang. Oh, berapa orang dari sana? Cuman ada 1 orang sih. Hmm. Yang di sini juga kalau itu mah suka nginep di sini. Gitu. Ini mah lagi pada sekolah, ada yang PKL gitu. Kalau sambil sekolah mah bingung gitu Iya pelajarannya. betul. Ya ada sih sering yang nginep mah di sini, cuman anak sini bukan mukim dari kampung lain gitu. Cuman Baru anak-anak warga-warga sini warga-warga aja ya. sini gitu. Ya, nginep. Kalau yang anak-anak muda mah suka nginep di sini gitu. Iya. Yang lagi sekolah SMP, SMK kan paginya pulang sekolah. Gitu. Ini mau lagi pada PKL, yang SMK lagi pada PKL ini. Iya. Terus Pak Ustadz kayaknya di sini juga untuk pemukiman warga-warga di sini nggak begitu banyak ya. Tadi soalnya saya habis muter bagi-bagiin beras, Iya. itu cuma ketemu berapa rumah Kang? Di bawah? 3 rumah aja? Hah? 4 ya? Ada 4 rumah aja Pak Ustadz. Ya, 5 sama ini ya? Ya 5 sama di sini. Ini berarti rumah Pak Ustadz nih? Iya. Oh iya. Berarti ada 5 aja ya di Ada sini. 5 di sini. Cuman kalau keseluruhan satu masjidnya Kampung Cikeper itu ada 80 suhunan. 80 suhunan itu nggak tahu kakaknya berapa itu. Iya. 80 suhunan. Iya. Adanya di sebelah mana itu? Di seberang. Oh, masih masuk kampung Masih masuk Cikeper. ke sini, masuk Cikeper gitu. Ada yang seberang. Cuma beda RT aja kali ya. Enggak, satu RT. Oh, satu RT. Satu RT. Cuma lokasinya agak jauh dari ini ya. Iya. Jadi blok ini mah cuma segini aja, Kang. Ya. Nah, tapi katanya satu kampung, Kampung Cikeper masih ada lagi di sono. Ya. Tapi lokasinya agak jauhan ya, Pak Ustadz? Lumayan. Iya. Itu juga ada sebagiannya yang ikut belajar ngaji dari sebelah sana. Ya kebanyakan yang dari seberang. Oh, dari sana ya. Anak-anak yang tadi juga yang itu yang ini. dari seberang gitu. Jalan kaki gitu Iya. ke sini. Oh, luar biasa. Ya, sahabat, ini perlu kita perkenalkan juga nih ya. Kebetulan tadi selepasnya kita bagi-bagikan titipan sedekah beras ya, titipan dari Pak Abdul warga Jurong West Singapura. Ya, karena memang untuk di blok ini cuma ada 4 rumah, 5 rumah sama rumah Pak Ustadz ini. Ya, jadi ini saya kebetulan jumpanya ini sama seorang Ustadz, namanya Ustadz Udin ya Pak. Ya. Dan di sini tadi baru aja Pak Ustadz Udin ini mengajarkan mengaji kepada anak-anak yang ada di kampung ini, Kampung Cikeper gitu ya. Nah, kata Pak Ustadz katanya untuk ruangannya memang baru ada segini gitu. Tapi ini sebenarnya yang berminat untuk belajar ngaji di sini banyak ya Pak Ustadz ya. Lumayan sih. Bahkan bukan dari kalangan anak-anak seusia tadi aja ya. Bukan, kebanyakan mah yang udah Tua-tua. remaja sih Remaja. ya. Remaja, kebanyakan yang remaja. Sementara ini untuk fasilitas ruangannya kata Pak Ustadz ini sebenarnya kurang memadai gitu ya, kurang mencukupi gitu. Sehingga ini Pak Ustadz sekarang ini lagi membangun majelis ya, tempat pengajian yang baru. Ini di sebelah mana Pak Ustadz? Ada di sebelah situ. Oh, ada di sebelah rumah. Oh, nanti kita juga tengok ke sana. Kata Pak Ustadz Udin mah katanya itu sudah tahap pondasi gitu ya, udah beres di pondasi dan nanti tinggal dibangun ke atasnya. Gitu. Nanti kita akan tengok sama-sama bersama Pak Ustadznya juga gitu. Ya. Ya Pak Ustadz, satu lagi nih. Terus kalau misalkan untuk anak-anak yang belajar mengaji di sini, Ya. biasanya suka dipinta iuran atau gimana sama Pak Enggak. Ustadz? Enggak. Oh, jadi gratis gitu ya. Ya, iya gitu. Kalau sekarang mah gimana ya, takutnya problem iuran-iuran itu bikin fitnah gitu. Oh, baru sehari 2 hari ngaji di situ udah dipinta iuran. Oh, begitu ya. Ini mah yang mau aja di sini gitu. Ya, saya juga mengajarnya juga semampunya aja. Semampunya gitu, aja. ya. Nggak ada patokan iuran. Begitupun yang ngaji malam itu nggak ada bayar listrik, apapun nggak ada. Itu Nggak mah ada. nggak ada sama sekali. Sama sekali ya. Ya. Seadanya aja ya, milik mah dari mana aja. Betul. Ya, tapi kalau misalkan ada yang
pengen ngasih mah ke Pak Ustadz, diterima aja ya. Ya diterima aja Rezeki kalau itu ngasih ya. mah itu mah udah rezeki. Iya rezeki. Tapi mungkin Pak Ustadz kalau ke depannya nih, misalkan suatu saat Pak Ustadz udah punya tempat atau kobong gitu ya. Mungkin kan para santrinya mungkin juga ada yang mau bermukim. Tentunya itu kan perlu kebutuhan makan sehari-hari. Iya Itu kalau udah misalkan ada yang mengaji yang mukim gitu, ya seadanya aja kita malah nggak usah maksain untuk matok anak murid misalkan gitu. Untuk iuran ini, iuran itu seadanya aja. seadanya aja ya. Pokoknya dirasakan bersama dengan Pak Ustadz juga Iya. ya. Istilah kasarnya Pak Ustadz makan, santrinya makan, Makan, gitu ya. ya. Ya ini sahabat luar biasa nih. Jadi di sini ada pondok pesantren ya. Ini pondok pesantrennya udah ada namanya Pak Ustadz. Al Hidayah. Al Hidayah ya, adanya di Kampung Cikeper. Memang ini lokasinya cukup dalam sekali. Bahkan kalau untuk blok di sini mah nih, Kampung Cikepernya masih ditutupi sama hutan-hutan perkebunan. Ya, jadi kalau sepintas lewat mah nggak ketahuan ya Kang ya. Naik gunung lokasinya jauh dalam gitu ya. Gitu. Nah di sini Pak Ustadz saya juga penasaran, ini pengen lihat bangunan yang baru dipondasi sama Pak Ustadz ya, boleh ya? Boleh. Nah, nanti juga mau kita perkenalkan ya. Nah, yuk. Di sebelah mana Pak Ustadz? Ada di sini. Punten. Ya, ini rumahnya Pak Ustadz ya di sini. Oh, yang ini ya, Pak Ustadz. Iya. Oh, ini ya bangunannya. Ini kayaknya bekas kolam ya, Pak Ustadz. Iya, Kolam ikan. bekas kolam ikan. Mm-mm. Jadi rencananya tetap di bawahnya masih pakai kolam gitu. Oh, nanti rencananya mau dikasih kolam juga ya. Iya, anak-anak pengennya kayak gitu. Jadi nanti di sana dicangkul lagi ya. Iya. Oh. Iya, Pengen anak-anak sih ke atasnya nggak permanen gitu. nggak permanen. Jadi rencananya kalau ke atasnya ini mau di Pakai kayu, tetap pakai kayu, Bahannya ya? pakai papan gitu. Cuman ini doang nih buat MCK-nya nih paling. ini MCK-nya. Iya. Jadi MCK-nya rencananya Di sini. di sini ya. Ya. Oh, di sini MCK nanti rencananya. Terus kalau untuk fasilitas airnya dari mana nariknya, Pak Ustadz? Dari mata air pegunungan paling 200 meter lah pakai selang. Gitu. Selang. Pakai selang. Nah, selama ini udah narik dari sana. Udah tapi pakai bambu. Oh, pakai bambu ya. Iya. Tapi rencana kedepannya mah pengen pakai paralon pakai ya. paralon gitu. 200 meter ya. 200 meter. Iya, ini berapa kali berapa ini luasnya Pak Ustadz Ini bangunan? untuk majelis 8 kali 4. 8 kali 4 meter ya. 8 4 ya kesini. Iya. Terus Pak Ustadz rencananya buat ruangannya nanti mau disekat-sekat lagi apa mau diblasin begitu Enggak. aja? Mau diblasin aja Oh gitu ya. buat majelis aja gitu. Jadi buat kumpul di Iya. sini ya, belajar bareng. Ya ini sahabat ya. Jadi inilah bangunan yang rencananya mau dibangun sama Pak Ustadz Udin ya di Pondok Pesantren Al Hidayah, Kampung Cikeper. Ya, ini juga udah rampung untuk pondasinya dan kata Pak Ustadz katanya rencananya kalau ke atasnya memang nggak dipermanenkan. Ya bahan-bahannya juga hanya menggunakan papan nantinya ya. Kalau atapnya mah mau pakai genteng ya Pak Ustadz? Genteng, Ya? boleh. Genteng gitu ya rencananya ke depannya. Ini soalnya untuk peminatnya di sini yang ingin belajar ya, belajar bareng Pak Ustadz di sini memang bukan hanya dari kalangan anak-anak kecil saja seusia yang tadi kita lihat ya, namun di sini juga banyak juga dari kalangan remaja, orang tua ada Pak Ustadz. Ada. Nah, orang tua juga gitu ya. Makanya di sini Pak Ustadz ini membangun lagi gitu ya, karena di sana fasilitas ruangannya memang kurang memadai, kurang mencukupi, makanya di sini mau dibikin
majelis tempat belajar supaya muatnya lebih banyak lagi gitu. Terus Pak Ustadz mohon maaf nih, kalau untuk bangunan yang ini, pondasi yang udah jadi ini biayanya dari mana, dari Pak Ustadz sendiri? Bukan dari swadaya anak-anak aja itu mah. Gitu ya. Iya. Jadi ngumpulin dana. Anak-anak udah rencana berapa tahun ini gitu, baru alhamdulillah baru laksana pondasi tahun ini gitu. Tahun ini. Iya. Ya baru terkumpul bikin pondasi ya. Bikin pondasi. Terus kalau untuk rencana kedepannya untuk ke atasnya gitu udah terkumpul juga dananya? Belum ada. Oh, belum ada. Makanya nih hari ini juga udah beres, nggak ada yang kerja karena nggak ada bahan. Oh gitu ya. Jadi terhenti nih ya. Terhenti. Jadi ngumpulin lagi gitu Pak Ustadz. Iya, jadi sampai sini terhenti ya bangunan, cuma sampai pondasi aja. Ini juga kata Pak Ustadz mah sebenarnya mah pengen sekali cepet-cepet ini terbangun ya Pak Ustadz ya. Karena ibu-ibu juga saya mengajar di situ di masjid jauh, jadi maka dari itu ini mau dibikin majelis di sini. Oh, jadi Pak Ustadz ngajar bukan di sini aja? Bukan, seminggu sekali itu ibu-ibu di situ di masjid gitu. Sementara lokasi masjid dari tempat tinggal Pak Ustadz agak jauh. Jauh Gitu. Oh, jadi sahabat ini juga rencananya untuk majelis ini juga untuk ibu-ibu juga nanti ya belajar ngaji ya Pak Ustadz ya di sini. Ya selama ini Pak Ustadz juga sebenarnya selain ngajar di sini juga ngajar di masjid juga yang lokasinya memang agak jauh kata Pak Ustadz Udin gitu ya. Nah makanya Pak Ustadz Udin di sini mendirikan majelis itu nanti ibu-ibu yang biasanya diajarkan ngaji di masjid nanti biar kumpulnya di sini aja belajarnya gitu supaya Pak Ustadznya tidak terlalu jauh ke sana kemarinya ya. Ya dari sahabat-sahabat ini saya bersama Pak Ustadz Udin minta doanya juga ya, minta doanya, minta dukungan serta bantuannya ya. Mudah-mudahan ini Pak Ustadz Udin kedepannya ada rezeki lagi untuk supaya bisa mempercepat bangunan ini ya Pak Ustadz ya, supaya cepat jadi itu. Dan mungkin dari sebagian sahabat-sahabat juga ada yang berminat untuk membantu menyisihkan sebagian rezekinya untuk supaya mempercepat pembangunan madrasah ini, tempat belajar mengaji ya milik Pak Ustadz Udin. Ya mangga silahkan ya. Alhamdulillah besar kecilnya insya Allah kami terima dengan senang hati ya Pak Ustadz ya. Nah, berapapun itu insya Allah gitu ya. Kalau ini apa ini Pak Ustadz? Ya ini MCK. Oh ini MCK yang ada kayak gini keadaannya. Berarti di sini tempat buang air juga ya? Iya. Oh kalau di ini mah dibilangnya apa, jamban ya Kang? Jamban. Jamban ya. Ini Pak Ustadz ini selama ini menggunakan MCK-nya seperti ini tradisional tuh ya. Penutupnya menggunakan kayu. Tapi ini airnya kata Pak Ustadz ngambilnya dari mata air pegunungan ya Pak Ustadz ya. Jaraknya 200 meter ya. Nah selama ini Pak Ustadz juga untuk mengalirkan airnya cuma menggunakan bambu saja ya. Pengennya mah ini rencananya kedepannya menggunakan paralon gitu ya. Ya udah Pak Ustadz kita ke sana lagi ya. Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz ya. Nah jadi tadi ya kita udah lihat-lihat bangunan madrasahnya yang rencananya mau Pak Ustadz bangun lagi ke atasnya ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan doa dari saya pribadi untuk Pak Ustadz, mudah-mudahan setiap rencana dan rancangan Pak Ustadz ke depannya mudah-mudahan dipercepat ya Pak Ustadz ya, terutama untuk mendirikan bangunan madrasah ini ya. Karena seperti Pak Ustadz bilang tadi, untuk peminatnya yang belajar ngaji di sini memang banyak juga ya, bukan kalangan anak-anak kecil saja, bahkan dari remaja, orang tua pun berminat gitu ya. Ya Pak Ustadz, kunjungan saya ke sini. Oh ya, saya lupa ini Pak Ustadz berarti di sini tinggal sama anak istri juga ya? Iya. Kalau putra putri udah dikaruniai berapa? Dua ya? Udah pada sekolah? Cuman baru satu yang sekolah. Oh baru satu. MI, ya.
satu baru, yang kedua itu, yang pertama umur 10 tahun, yang kedua itu baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Oh iya. Ya udah. Terus Pak Ustadz satu lagi, biasanya Pak Ustadz mengajarkan ngaji ke anak-anak di sini, pembelajarannya apa aja yang suka diajarkan? Ya kalau anak-anak mah Al-Quran paling gitu, ya Iqra gitu, ya. Ya rukun sholat, kayak gitu untuk sehari-hari gitu. Kepada remaja juga kayak gitu, dari fikih gitu paling juga, ya terutama Al-Quran lah gitu. Al-Quran. Kalau seperti yang lain seperti jurumiyah gitu. Ya kalau jurumiyah, kalau ada jurumiyah, amil gitu. Amil, ya. Terus ya seperti kitab kuningnya kayak Mukhtasar Jidan, Fathul Qorib gitu. Itu kan yang tahap udah remaja. Oh, itu gitu. beda lagi ya, Beda lagi. tahapan. Kan kalau anak kecil dikasih pelajaran itu ya kayak masih kecil dikasih nasi apa, ya? bukan bubur gitu, nasi langsung keselak ntar. Oh, iya. Gitu. Jadi bertahap ya Pak Ustadz. Bertahap gitu. Ya, mohon maaf ya karena saya awam Pak Ustadz. Ya makanya saya nanya karena saya awam ya, pengen ada pengalaman juga dari Pak Ustadz gitu ya. Ya udah Pak Ustadz, jadi ini kedatangan saya juga, kunjungan saya ke Pak Ustadz. Ya di sampingnya bersilaturahmi, ini alhamdulillah saya juga kebetulan ketitipan rezeki ya. Nah ini ada sedekah beras sebanyak 10 kilo ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membantu Pak Ustadz di sini. Amin. Ya. Alhamdulillah. Jadi silahkan Pak Ustadz Udin terima ini titipan berasnya sebanyak 10 kilo ya, saya serahkan ke Pak Ustadz, silahkan. Alhamdulillah diterima ini ya. Saya alhamdulillah barakallahu. Ya Pak Ustadz. Terima kasih ya. Ya, punten nih Pak Ustadz. Ya. Ini titipan berasnya bukan dari saya ya, saya hanya nyampaikan saja. Ya. Nah ini saya kasih tahu yang menitipkan sedekah beras ini 10 kilo dari Pak Abdul, warga Jurong West Singapura. Iya. Ya dari Singapura ya Pak Ustadz ya. Jadi minta doanya buat Pak Abdul dari Pak Ustadz. Insya Allah. Ya, sebelumnya berterima kasih udah ke Pak Ubay dulu, Pak Ubay ya. Ya. Ke Pak Ubay dulu, udah jauh-jauh datang ke sini nyampein ini dari Pak Abdul gitu. Sama Kang Ropa juga sama ya. Kang Ropa, ya seterusnya ya ke Pak Abdul gitu. Terima kasih udah nitipin ke Kang Ubay untuk nganterin ke sini. Ya tadi apa maksud dan tujuan Pak Abdul itu, mudah-mudahan tujuannya itu apa ya, maksudnya kalau lagi usaha ya dilancarkan usahanya, kalau lagi ada tujuan jangan dikasih sulit tujuannya. Mudah-mudahan Allah semuanya lancarkan dan sehat terus kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu aja ya. Terima kasih ya Pak Ustadz doanya ya. Sama-sama. Ya udah Pak Ustadz kalau gitu mah mohon maaf saya juga nggak bisa lama-lama karena masih ada tugas yang lain ya. Insya Allah kalau kita masih dikasih sehat umur panjang, nanti saya berkunjung lagi ke sini ya. Nah, sekaligus saya juga ingin melihat perkembangan ini nih madrasah nanti ya. Yaudah ya Pak Ustadz ya, nanti salam buat keluarga Pak Ustadz, anak istri juga ya. Sehat selalu ya. Mari saya ambil lagi itunya Pak Ustadz, maaf ya. Saya pamit Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Oke sahabat, alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini selepasnya kita membagi-bagikan titipan sedekah beras kepada 4 warga yang ada di bawah sini tadi ya. Kalau ini udah lebih tinggi nih ya posisi ininya, rumahnya ya. Paling tinggi di sini ya. Ada rumah Pak Ustadz Udin di sini ya. Tadi kita dari sana dulu, dari bawah dulu. Ya ini Kampung Cikeper masuknya. Alhamdulillah sudah kita bagikan ke tiap warganya sebanyak 5 kilo masing-masingnya ya. Terus juga ke Pak Ustadz Udin tadi sebanyak 10 kilo ya. Alhamdulillah saya bersama Kang Ropa ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Abdul, warga Jurong West Singapura atas titipan sedekah berasnya. Mudah-mudahan atas kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat viewernya sahabat Ubay Pelosok atas doa-doa terbaiknya. Dan satu lagi saya mohon doanya juga ya, doakan juga ini rencana-rencana Pak Ustadz Udin yang kedepannya insya Allah pengen mempercepat bangunan madrasah tempat belajar para warga yang ada di Kampung Cikeper ini. Mudah-mudahan digampangkan rezekinya dan segera terbangun madrasahnya ya, amin. Ya sampai di sini dulu videonya untuk sore hari ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya bersama Kang Ropa yang kurang
berkenan di hati sahabat-sahabat semua, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri videonya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.